Yoga Rajis Suri adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung. Proyek, jadi time proyeknya itu penting ya. Kok remote salah ibu. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan dengan top down, top down approach ya, dan bottom up approach. Top down approach deduktif mulai dari hal umum menuju spesifik, logis dan terstruktur, ideal untuk penyusunan estimasi awal, perhitungan global dan tidak terperinci. Bottom dari bawah, induktif mulai dari hal yang spesifik menuju hal yang umum ya. Ideal untuk brainstorming, tukar pikiran, perkiraan terinci langsung ke aktivitas tunggal, ada kombinasi antara top down approach dan bottom up approach ya. Oke. Manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang diperlukan. Di sini tadi ada top down approach mulai dari umum sampai spesifik. Nah, tahapan di sini ada tahapan manajemen project ya. Mendefinisikan aktivitas apa saja yang perlu dilakukan ya, sama ketika membuat planning ada jadwalnya, apa yang dicapaiannya, pengurutan aktivitas. Jadi tadi ada dari bottom dari bawah ke umum atau umum ke bawahnya. Estimasi kebutuhan aktivitas dengan estimasi jenis jumlah sumber daya yang dibutuhkan, estimasi durasi aktivitas, estimasi periode dari setiap aktivitas ya, berapa estimasinya. Jadi misalnya membuat latar belakang analisis situasi misalnya gitu ya, itu berapa estimasi waktunya. Oke, 30 menit 2 hari misalnya, seperti itu ya. Membangun jadwal Lugraj Maya Mina Desa Uji. Menganalisa urutan aktivitas, berapa durasinya, siapa yang mengerjakan, dan apa kira-kira kendala itu perlu dipertimbangkan, dicatat atau dibuatkan ya. Memulai manajemen waktu proyek bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi sebenarnya ada diarahkan oleh si tim ya, bisa manajernya atau bagian yang ditugaskan ya. Di sini oleh si manajer, dia si manajer ini mendefinisikan proyek dengan baik. Jadi si manajer akan memberitahukan atau membuat semacam ini akan dikerjakan, jelas tujuannya. Yang kedua, inisiasi proyek ya, apa yang perlu dilakukan di proyek tersebut, apa sumber dayanya, apa kemampuannya, skill, apa kira-kira apa saja, tidak terbatas pada perencanaan kegiatan, tapi juga siapa yang terlibat, time-nya, waktunya kapan, kapan dimulai, kapan harus selesai ya. Perencanaan proyek, seorang manajer berperan sebagai pemimpin proyek dengan mendapatkan proyek. Rahul Tika, selamat malam. Jika sudah menentukan sumber daya yang tepat, pencapaian bisa diukur dengan mudah. Jadi misalnya, oke, kita operasionalnya 5 orang, bagian keuangannya 1 orang yang menghandle, konsumennya berapa, yang presentasi CAX semua diperencanakan ya, bagian codingnya nanti siapa gitu ya, untuk presentasi kalau sudah selesai siapa, semua ditugaskan ya sesuai waktunya dan skillnya, dan kendala-kendala yang akan ditemukan dibuatkan di awal ya. Perkiraan durasi dan jadwal ini semacam membuat schedule, itu tadi misalnya menemui klien atau konsumen kapan, kemudian tujuan tercapainya perencanaan, jadwal meeting ya, meeting antara para tim project juga dengan konsumennya. 5. Pelaksanaan project ya, di saat project dilaksanakan, seorang manajer harus menyesuaikan dengan daftar rencana. Pastikan setiap orang mengetahui tanggung jawabnya. Jadi setiap orang itu sudah step
stakeholder, siapa yang menjadi yang berperan, itu semua sudah tahu tugasnya. Jadi tidak ada tumpang tindih, tidak ada nanti oke kamu yang ini tugas kamu, enggak ya, karena sudah didelegasikan, sudah diatur apa saja pekerjaannya atau tugasnya. Si manajer juga harus memiliki komunikasi efektif dengan stakeholder. Stakeholder itu tadi bisa klien atau konsumen, antara anggota project, itu bisa dibuatkan dalam mingguan atau bulanan. Pemantauan dan pengendalian proyek. Nah, setelah tadi ada perencanaan, proyek dilaksanakan, perlu dilakukan pemantauan ataupun pengendalian. Nah, di sini dilakukan saat proyeknya berjalan. Ini langsung dikerjakan oleh si manajer. Jadi si manajer ini tidak hanya menunggu laporan atau hasil, namun dia harus memantau secara langsung ya. Teknik manajemen waktu project. Tekniknya di sini ada CPM, Critical Path Method ya. Jadi perusahaan-perusahaan IT sekarang mau membuatkan apa saja kebutuhan perusahaan, apa saja yang diperlukan perusahaan sekarang ini. Nah, yang bisa diimplementasikan dengan IT. Nah, itu dia ya. Jadi ada bentuk membuatkan CPM, Critical Path Method, yaitu mengkalkulasikan langkah-langkah aktivitas proyek secara logis, determinis dengan jaringan kerja. Melalui jalur kritis diketahui jalur mana yang dapat dilaksanakan secara optimal. GERD ya, ini juga teknik ya, Graphical Evaluation and Review Teknik, GERD ya. Grafikal, mengevaluasi langkah kerja secara probabilitas dalam suatu jaringan kerja, memperhitungkan bagaimana suatu aktivitas harus dilaksanakan, total, sebagian, atau tidak sama sekali. PERT, Program Evaluation and Review Technique. Di sini menggunakan urutan logi dengan jaringan kerja ditambah perhitungan probabilitas dengan durasi setiap aktivitas. Pada PERT, biasanya digunakan perhitungan distribusi rata-rata. Jadi atur estimasi durasi aktivitasnya itu setelah mendefinisikan aktivitas. Jadi setiap aktivitasnya tadi siapa yang presentasi, siapa yang bagian apa namanya pengumpulan data, nah itu ya aktivitas-aktivitasnya tadi ya dibuatkan durasinya, jumlah aktual waktu, durasi itu sudah yang maksimalnya ya, misalnya pemrosesan data 3 bulan, nah itu sudah effort, jumlah hari atau jumlah jam, bahkan ke jumlah jamnya ya, misalnya menyelesaikan sebuah apa namanya penggulingan, nah ini berapa jam. Orang yang melakukan tanggung jawab dengan sebuah aktivitas pekerjaan turut serta mengestimasi durasi aktivitas, sedangkan para ahli ini memberikan masukan dan evaluasi hasilnya. Nah, tadi ada schedule dikerjakan sesuai estimasi waktunya, kemudian ada juga yang melakukan evaluasi, itu teknik-teknik manajemen project ya. Di sini manajemen waktu project kalau kita perhatikan ya, dibuatkan input ya, jadi tidak hanya buat schedule, buat tabel, misalnya si A masuk jam sekian, apa yang dikerjakan, pulang, apa gitu ya. Jadi sini ada diagram ya, diagram jaringannya, estimasi durasi aktivitas, sumber daya yang diperlukan, kalender, constraints ya, batasannya. Kita estimasi ada batasan ya. Asumsi, lags and lags. Teknik-teknik yang dilakukan untuk manajemen waktu ini atau time project, analisa matematika, kompresi durasi, ada simulasi, heuristik, SW manajemen project ya, software manajemen project ya. Jadi ada bukan hanya seperti berbicara tidak ya, ada tekniknya, ada metodenya, ada simulasi. Jadi semuanya didukung oleh ada metode yang diterapkan. Nah, ini mana yang lebih oke? Apakah analisa matematiknya, kompresi durasinya, simulasi, heuristik, dan manajemen projeknya. Sehingga dari input ini tadi, ya sama ketika proses input output sebuah komputer, ada inputan, kemudian proses, ada outputnya. Ketika kamu ketik A, yang tampil di layarnya adalah A. Ketika kamu print, yang akan keluar adalah A, itu outputnya ya. Ketika tampil di monitor A, itu adalah prosesnya gitu ya. Nah, dengan manajemen tadi, dengan ada inputan diagram jaringan, menggunakan teknik ya, outputnya satu jadwal project.
project. Jadi ini tidak hanya manual, tidak hanya mau apa namanya bukan dikarak-karak ya, dibuat-buat enggak, tapi ada tekniknya, ada kemudian dihasilkanlah penjadwalan project, data support, rencana manajemen penjadwalan, update keperluan sumber daya yang digunakan untuk melakukan proses manajemen pengelolaan waktu yang di dalamnya ada estimasi itu tadi batasnya ya. Jadi misalnya melakukan pengkodingan atau evaluasi program dari minggu kedua sampai minggu ketiga berapa jam, itu dia. Jadi semua diestimasikan, dibuat batasannya. Manajemen waktu project di sini ada menggunakan network diagram, critical path analysis, kemudian menggunakan Oke, ada menggunakan network diagram, critical path analysis, presence diagram. Proses membuat diagram ya di sini ada apa tahapannya. Tentukan semua aktivitas yang berawal di node 1, gambar node. Kalau kamu masih mengingat membuat tree ya, pohon ya. Jadi ada nodenya, diagram, gambar, diturunkan lagi. Ya. Precedence diagram ini adalah aktivitas direpresentasikan oleh kotak-kotak ya, kemudian dua panah ke bawah turun lagi ya. Lebih populer dibandingkan ADM dan banyak digunakan dalam manajemen proyek perangkat. Kemudian lebih baik dalam memperlihatkan berbagai tipe ketergantungan dari tahapannya. Tentukan aktivitas, kemudian mana node awal, buat tanda panahnya. Dia berbentuk kotak-kotak ya. Misalnya misalnya membuat program nih kan apa saja kan ada tuh metodenya kan waterfall misalnya ya, jadi perencanaan, kemudian mendesain, dia bentuk-bentuk kotak ya, kemudian antara kemana. Diagram terus digambar hingga semua aktivitas tercantum, jadi semuanya apa ya direkam ya, direkam atau ditulis, dibuat dalam bentuk kotak-kotak ya. Jadi setelah ini apa yang kita kerjakan, turun lagi ya, berbentuk satu-satu, turun lagi 1 2 1 2 1 1 2 1 seperti itu sampai semuanya terperinci, yaitu maksudnya ya aturan semua tanda panah harus mengarah dari kiri ke kanan, jadi dari kiri ke kanan, jadi semuanya harus berurutan. Jadi dia tahapan membuat diagram untuk suatu project dengan menggunakan metode diagram critical path analysis ya. Berikutnya adalah alat manajemen waktu project ini tadi ya, ada tools, ada metode, ada teknik, ini tool atau alat ya. Ada Gantt chart ya, di sini itu tadi berbentuk software ada di sini black diamond, three black bars, like arrow, ini dia milestone, ini ada specific, measurable, achievable, realistic time frame ya, ini biasanya peserta sudah menggunakannya. Yang digunakan itu adalah tadi ada teknik, ini adalah toolnya atau alatnya, menggunakan Gantt chart, bird analysis, critical path analysis, critical change scheduling. Jadi untuk perencanaan keuangan ada softwarenya, untuk project ada, untuk biaya ada. Ini untuk mengatur estimasi ataupun time project dari sebuah manajemen ya, project. CPM yang tadi ya, teknik menganalisis jaringan kegiatan. Critical path sebuah project adalah deretan aktivitas yang menentukan waktu tercepat agar project dapat diselesaikan. Critical path digunakan sebagai jalur terpanjang dalam network dengan diagram dan mempunyai kesalahan paling sedikit. Nah, ini alat yang digunakannya. Ada yang menggunakan PERT, Program Evaluation and Review Teknik. PERT ini adalah digunakan untuk mengestimasi durasi project, ya, tadi berapa lama sampai berapa jam gitu ya, berapa hari, berapa jam. PERT menggunakan estimasi probabilitas. Di sini ada
probabilitasnya berdasarkan optimis, most likely, and pessimistic-nya yang ada yang menggunakannya. Ini kalau perhatikan adalah daftar aktivitas les ya, sangat banyak ya, sangat panjang. Ini dia cakupannya. Baru muncul apa? Activity reports. Ini dia 61. Di project ini tadi dibuatkan secara spesifik untuk mengestimasi waktu ya. Ini dia tahapannya ataupun rancangannya. Harpingka dibuat berdasarkan WBS dan WBS Dictionary, project di variabel hambatan dan asumsi yang tertera. Jadi pentingnya. Ini kalau diperbesar bisa ya. Sebaiknya berdasarkan standar atau template. Ya, ada template-nya yang dibuatkan oleh CIT, perusahaannya, kemudian kita bikin sesuaikan dengan kepentingan si project-nya. Atribut aktivitas. Jadi dalam sebuah manajemen project time, ya, waktu manajemen, itu adalah ada identitas aktivitas, atribut ya, atribut. Contoh belajar database, apa saja atributnya? Kalau nama, kalau mahasiswa apa aja atributnya? Di nama apa prodi semester gitu ya. Ini untuk manajemen project atributnya ada identitas aktivitas, kode aktivitas, deskripsi aktivitas, aktivitas pendahulu dan yang mengikuti. Siapa orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan, area geografis atau tempat pekerjaan dilakukan, tipe, misalnya apakah suatu harus dikerjakan dengan pembagian dan bertahap atau merupakan kesatuan yang dikerjakan oleh seluruh yang dapat berdiri sendiri. Ya. Oke, itu pembahasan kita hari ini. Maaf ya. Hari ini Harpingka. Kita lanjut ke gizi ya. Silakan nanti Ibu bagikan soal kuis ya. Kuis itu tadi ada tipe A, tipe B. Kalau misalnya Nemo digit akhirnya 3 berarti ganjil. Mengerjakan tipe apa? Ada informasinya ya. Nah, itu dikasih waktu mengumpulkannya sampai Rabu jam 9. Jadi usahakan mengerjakannya sesuai dengan bukanlah modul-modul ataupun materi-materi yang Ibu bagikan. Jadi supaya sesuai dengan materi yang dibagikan, karena kamu bisa open book, kan, silakan nanti kerjakan. Ada pertanyaan? Silakan bila ada. Bu, kuisnya diketik ke tulis tangan, Bu? Tulis tangan aja lah. Ya. Karena ada beberapa kan itu tulis tangan aja supaya lebih afdol dia. Jadi kan kalau nanti dia kalau nanti diketik dia tinggal copy paste ya. Nanti ada Ibu buatkan tulis tangan, kapan dikumpulnya ya. Ada pertanyaan lagi? Mina, Erlina, Hartinka, Logara, Cimaya, Mina, Nisa, Rahul, Rina. Cukup? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Kita kembali ke gizi, perhatikan dulu soalnya. Jadi sesuaikan nanti pertanyaannya, cari di setiap modul ataupun materi-materi yang dibagikan ya. Terima kasih, selamat malam. Kita bertemu saat UTS nanti tanggal